Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berbentuk PPT mengenai globalisasi internasional dan dampak globalisasi internasional. Adapun pendahuluannya yaitu globalisasi menghubungkan ekonomi, politik, dan sosial antar negara melalui integrasi produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan jasa secara global. Faktor seperti kebutuhan akan barang, keuntungan ekonomi, dan kerjasama terbuka mendorong perdagangan internasional. Teori seperti perdagangan internasional dan investasi langsung asing menjelaskan dampaknya terhadap manajemen bisnis internasional. Namun, dampaknya bisa beragam, mulai dari kemudahan ekspor impor hingga masuknya perusahaan asing. Namun juga bisa menghambat pertumbuhan industri lokal dan meningkatkan kesenjangan sosial. Negara perlu merespon tantangan globalisasi dengan bijaksana, memperhatikan kepentingan dan identitas budaya masing-masing. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Rehan Fazri. Ya, definisi globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial antar negara-negara di seluruh dunia. Ini merupakan bagian dari proses manusia global dan definisikan sebagai integrasi produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan jasa di seluruh ekonomi dunia. Dua istilah globalisasi dan internasionalisasi digunakan menggambarkan fenomena yang sama, penekanan pada kondisi asli dan pendalaman hubungan ekonomi internasional. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Dio Gibran Kalik. Baik, faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Meningkatkan pendapatan pemerintah. 3. Perbedaan kemampuan penguasaan iptek. 4. Keunggulan produk dalam negeri. 5. Perbedaan kondisi seperti sumber daya alam dan budaya. 6. Keinginan untuk kerjasama terbuka dan era globalisasi. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Nurul Hadiah Putri. Baik, selanjutnya adalah teori-teori dampak globalisasi terhadap manajemen bisnis internasional. Yang pertama adalah teori perdagangan internasional, yang kedua teori investasi langsung asing atau FDI, yang ketiga teori konvergensi budaya, yang keempat teori konvergensi budaya, yang kelima teori merkantilisme, yang keenam teori keunggulan, yang ketujuh teori keunggulan komparatif. Selanjutnya, dampak globalisasi di bidang ekonomi akan dijelaskan oleh M. Aditya Fauzan. Dampak globalisasi di bidang ekonomi, dampak positifnya pertama adalah bebasnya pasar internasional, kedua kemudahan dalam ekspor dan impor, ketiga masuknya perusahaan asing ke Indonesia, keempat terciptanya bisnis e-commerce. Dampak negatifnya adalah pertama, terhambatnya pertumbuhan industri lokal, kedua kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor, ketiga kesenjangan sosial meningkatkan, kelima gaya hidup investasi. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Ataya Meidi Rafifa. Kesimpulannya globalisasi mempengaruhi pertama adalah perdagangan. Meskipun membawa dampak positif seperti kemudahan akses pasar global, globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti pertumbuhan terhambatnya industri lokal dan meningkatnya kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengelola dampak globalisasi dengan bijaksana, menjaga keberlangsungan industri lokal sambil meningkatkan peluang yang ada. Sekian dari penjelasan materi kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator Indiani Syotang dan anggota dalam kelompok yang pertama Rehan Fazri, kedua Dio Gibran Kalik, ketiga Ataya Media Rafifa, keempat Nurul Hadiah Putri, kelima M. Aditya Fauzan, keenam Surya Alfani. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.